Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Risma Fundamental Saham, channel yang membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, dilihat dari fundamentalnya ya, juga melihat dari kuantitatifnya ya. Meskipun dia fundamental, tetapi kita melihat kuantitatif angka-angka dari laporan keuangannya. Jadi seperti itu bayangan yang pertama dulu ya. Kemudian nanti dari angka-angka kuantitatifnya itu kita nanti akan ambil sebuah simpulan opini ya. Jadi ini opini ya, bukan sebuah eh, sesuatu yang pasti dan mutlak. Ini hanya opini pendapat dari eh, kita ya. Tidak ada kepastian bahwa ini akan selalu benar dan akan selalu salah, tetapi ini adalah bahan pertimbangan ataupun bahan edukasi sebagai alat penuntun untuk berpikir menurut cara berpikir fundamental berdasarkan eh, kuantitatif tadi. Kita juga akan melihat nanti dari sudut value-nya, dividennya, free cash flow, ketahanan, dan kepengendaliannya. Jadi seperti itu nanti ya. Baik, sekali lagi sebelum kita lanjut, saya ingin menyatakan bahwa ini bukanlah perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanya sebagai bahan perbandingan ataupun sebagai bahan edukasi. Segala tindakan yang dilakukan oleh investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Oke, data yang saya dapat ini utamanya diambil dari Stockbit ya. Jadi kalau mau tahu angka-angkanya seperti apa, saya juga mengambil dari Stockbit. Baik, kita lihat dulu yang pertama ini ada PBSA atau Paramita Bangun Sarana ya. Seperti yang saya sebut sebelumnya bahwa yang saya masukkan di sini adalah emiten-emiten yang memenuhi kriteria saya pribadi ya. Kriteria saya pribadi bahwa di sini untuk book value-nya di atas 100, EPS-nya di atas 10, harganya ini di atas 50, current ratio-nya ini di atas 100, hutang di bawah 100 ya. Kemudian hutang tak berbunga juga di bawah 100. Nah, maksud tak berbunga ini adalah total liabilities-nya ya. Jadi di sini bisa saja kita berbeda pandangan bahwa misalnya di sini di atas 150 misal, bisa saja ya. Kalau saya ini tetap berpegangan pada di bawah dari 100. Untuk non marketnya di sini saya mengambil batasan bahwa di atas ya istilahnya di atas 7,5 dan di bawah 40 untuk yang swasta. Kalau yang BUMN atau BUMD itu di bawah 49 ya, di bawah 50 ya. Seperti itu. Untuk saya ini tidak ada batasan ya, dalam artian bahwa semakin di bawah dari 50 semakin bagus. Kenapa? Karena berarti pengendali tidak trading ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya bahwa kita akan cek dulu dari segi book value-nya ini ada peningkatan kemudian turun ya. Jadi ini fluktuatif naik dan turun, sementara IPS-nya ini turun-turun lalu naik ya. Jadi PBSA seperti itu. Ada perbedaan di sini ya. Sementara nilai perusahaannya menurun tapi keuntungannya meningkat. Ini bagus ya. Tetapi harganya juga ikut meningkat di sini ya 408. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini bahwa kita akan lihat saya ingin mengingatkan ulang bahwa ini adalah pembahasan. Sebenarnya saya sudah sekali melakukan rekaman ya, tetapi kemarin itu ada masalah di suara, tidak sempat mengaktifkan, akhirnya rekamannya ada tapi suaranya tidak ada. Jadi hari ini pembahasannya sebenarnya mengulang ya, tapi tidak masalah. Jadi yang pertama di sini bahwa dari segi keuntungan dia untungnya ini 37% ya. Keuntungannya 88 dibandingkan nilai perusahaannya itu setara dengan 37,69%. Jadi perusahaan ini termasuk perusahaan yang
untungnya besar atau kategorinya fast grower. Oleh karena itu target 2,5 ini tidak kita jadikan patokan lagi ya. Tidak masalah, dan ini pun dia masih di bawah 2,5 ya. Kemudian apakah kita dapat diskon ya? Diskon, ternyata kita dapat diskon 54%. Dari mana dapat diskonnya ini? Maksudnya begini ya. Ini adalah PER ya, PER 4,6 ya. Tapi saya buat ini sama dengan gaya PBP, jadi dia 0,46. Padahal ini kalau dia secara hitungan PER 4,6, artinya dia punya diskon 54% ya. Oleh karena itu, untuk perusahaan fast grower sebenarnya kita hanya berharap dia berada di valuasi sekitar ini ya, valuasi wajar. Tapi kita dapat lebih bagus lagi. Dia di valuasi murah, di bawah 7,11, malah di bawah 4,444 ya. Berarti ini sangat murah dia. Kalau 50%-nya 444 kan. Ini diskonnya 54%. Jadi di bawah lagi dari 444. Sehingga apakah sekarang ini termasuk layak invest, layak beli di triwulan ini? Kalau menurut data ini iya. Tinggal kita cek tentang penyokongnya dividen. Ini dividennya ya, DPR-nya 76 ya. Kalau kita proyeksikan nanti di triwulan ini, kalau misalnya dibagi sekarang, ini kita dapat 16,7%. Sehingga dividennya ini menyokong ya, dividennya ini menyokong untuk valuasinya. Jadi valuasinya ini layak beli, dividennya juga memenuhi syarat. Untuk free cash flow 18% sangat aman ya. Aset lancarnya 179, oke. Kemudian hutang tak berbunganya enggak ada. Hutang tak berbunganya 90 ya. Udah mendekati 100. Non marketnya 9,6, hampir 100. Jadi simpulan ya, opini saya bahwa perusahaan ini ketahanan perusahaannya oke, tidak ada masalah, dan kepengandaliannya pun tidak ada masalah juga ya. Meskipun semua saham ada di bursa, tapi retailnya hanya 9,6 atau 10 ya. Artinya masih dikuasai oleh pemilik ataupun pengendali ya. Oleh karena itu kalau melihat data yang kita dapatkan ini, simpulan awalnya dulu ini adalah jadi emiten ini layak invest. Apakah sekarang saatnya masuk? Kita tinggal cek seperti ini tadi. Sekarang harganya waktu kemarin 87, turun 7,5, stage 15, kemudian 18, kemudian dia naik. Nah, kalau menurut hemat saya pribadi ini ya, valuasinya sudah mencukupi syarat untuk beli, kemudian dividennya oke, ketahanan perusahaannya oke, kepengandalian oke, dan IPS-nya ini sedang naik ya, berarti dari turun lalu naik. Ini berarti kalau menurut saya pribadi saatnya beli ya. Di harga berapa? Ini sudah dapat diskon 54%. Jadi kalau menurut hemat saya ya, tapi tidak ada kepastian juga ya, bahwa untuk saat ini kita dapat diskon 54%, kemudian perusahaannya sedang mengalami perbaikan kinerja ya. Jadi mungkin ini saatnya untuk beli bagi yang belum ya. Bagi yang sudah punya gimana? Berarti ada kesempatan untuk menambah posisi lagi ya, seperti itu untuk PBSA. Kemudian kita akan bahas yang kedua, SIDO ini ya. SIDO, oke. Industri jamu dan farmasi sudah muncul ya. Seperti biasa tadi bahwa dia memenuhi kriteria awal kita ya. Kemudian untuk keuntungan bersih dibandingkan nilai perusahaannya ini senilai 34%. Jadi kita mengkategorikannya sebagai perusahaannya untung besar ya. Untuk
target ini 2,5 ini sudah dilewati sebenarnya ya. Tapi karena perusahaannya tadi dia fast grower, jadi 2,5 tidak jadi patokan, masih kita anggap oke saja. Bahkan di sini sudah 4,5 tidak apa-apa. Tapi apakah saat ini kita masuk dapat diskon? Ternyata pairnya ini sekarang 13,2 ya, atau 1,32, setara nanti dengan bahwa dia tidak punya diskon, tapi kita sudah kemahalan 32%, seperti itu. Jadi kalau beli sekarang, kita harus merogoh kocek tambahan sekitar ya 32%. Kita tidak dapat MOS ya, margin of safety tidak dapat, tapi malah kita nambah modal kalau beli ini ya. Baik, selanjutnya untuk dividen ini mereka membagikan anggap saja semuanya ya 100% dibagikan. 99,2. Jadi kalau misalnya dibagikan triwulan ini, maka kita akan dapat setara dengan 7,6%. Itu sudah memenuhi kriteria kita di 5 ya. Berarti untuk triwulan ini valuasinya ya, ini belum layak untuk masuk ya. Untuk triwulan ini. Tapi dari segi dividen dia memenuhi kriteria kita. Untuk free cash flow juga sangat besar ya, aset lancar ini 7 kali lipat, nggak ada hutang hanya 9% yang berbunga, yang tak berbunga ya. Kemudian saham yang ada di bursa 21% ya, sehingga yang ada di masyarakat ya, sehingga dia pengendalinya bukan retail. Saham yang ada di bursa pun hanya 81%. Jadi simpulannya valuasinya sekarang ya, untuk beli di triwulan ini valuasinya ini masih mahal. Namun dari segi dividen, dari segi perusahaannya oke, tidak ada masalah ya, seperti itu. Jadi simpulan awal kita apa ya? Berarti perusahaan ini oke, tidak ada masalah. Hanya untuk melakukan aksi di triwulan ini mungkin belum saatnya. Jadi kalau menurut data seperti ini ya, menunggu seperti itu. Kita akan menunggu nanti harganya turun seperti itu dulu. Oke, sekarang gimana? Kita lihat dulu menuju harganya turun. Kan valuasinya mahal, berarti harganya di atas 388. Kita mengharapkan minimal harganya di sekitar 388 ke bawah ya. Sekarang kita mau lihat lagi dari segi di sini tadi ya, 387, 39, 333. Kemudian dia naik. Nah, ini berarti dari turun-turun sekarang naik ya. Berarti ini ya, kalau dari segi data seperti ini dia saatnya naik ya. Kalau misalnya valuasinya turun ke sekitar ini ke bawah, maka kalau menurut saya pribadi ya, maka boleh atau saatnya beli. Tapi kalau misalnya dia masih di harga sini, berarti kita masih kemahalan, itu aja. Dari segi yang lainnya ini saatnya untuk beli tapi valuasinya mahal, seperti itu ya. Jadi kita menunggu harganya membaik kemana, minimal ke sini. Itu kalau menurut opini saya pribadi ya. Seperti itu dulu untuk Sido ya. Di harga sekarang. Berarti di triwulan ini seperti apa? Bagi yang belum punya, bolehkah menunggu? Ya, boleh ditunggu, tapi harganya turun sampai di bawah ini. Bagi yang sudah punya gimana? Tunggu saja juga misalnya turun ke bawah lagi baru beli. Yang sudah dimiliki mana? Tahan saja ya, karena dividennya ini masih termasuk besar. Tapi untuk average down misalnya atau average up-nya ini masih menunggu dia turun lagi ke valuasi wajarnya tadi. Seperti itu untuk Sido. Selanjutnya DLTA, ini perusahaan yang bergerak di bidang minuman beralkohol ya. Baik, kita atur dulu. Ini bekas pembahasan kita kemarin ya. Baik. Dari semua data, menurut saya pribadi ini memenuhi kriteria seperti saya sebut di awal. Dari segi modal ini terjadi penurunan. Dari 1000 sekarang 968, itu jadi penurunan modal ya. Begitu juga dari segi
keuntungan yang ada penurunan, tapi sekarang ini ada naik ya. Ada momentum naik dari segi keuntungan. Baik, sekarang kita lihat dari rasionya ya. Keuntungannya 169 dibagi 968 ini setara dengan 17,54%. Keuntungannya di atas 15% ya, berarti di sini dia termasuk untungnya sangat besar ya. Oleh karena itu target 2,5 ini tidak jadi patokan meskipun dia masih di bawah ya. Di bawah dari 2,5. Apakah beli sekarang kita dapat diskon? Ternyata kita tidak dapat diskon, malah kita nambah modalnya sekitar 18% ya. Misalnya harga 1000 berarti 1.180 rupiah per lembarnya, jadinya seperti itu, nambah 18%. Kalau dari data yang seperti ini yang kita lihat berarti ya perusahaannya untung besar, tetapi sekarang dia harganya ya, ini harganya ya, valuasinya ini mahal. Meskipun perusahaannya untung besar, tapi valuasinya mahal seperti itu. Untuk dividen kita anggap saja mereka membagikan 100%. Kalau kita proyeksikan di triwulan ini maka sekitar 8,18, artinya dividennya ini memenuhi kriteria ya. Sudah menyokong untuk aksi kita, tetapi dari segi valuasinya ini yang kemahalan. Perusahaan bagus, tapi kalau valuasinya mahal juga nanti ada risiko ya. Selanjutnya untuk free cash flow 20% aman. Aset lancarnya hampir 3 kali, hutang berbunganya nggak ada. Hutang tak berbunganya ini 54%. Berarti di sini aman semua, ketahanan perusahaan oke. Perusahaannya untung besar, hanya saja harga sekarang ini valuasinya mahal. Dividen oke, ketahanan perusahaan oke. Kemudian sahamnya ada di bursa juga hanya 15%. Berarti di sini semuanya oke, tidak ada masalah. Nah, dari data ini tinggal kita ngambil kesimpulan pribadi ya. Opini saya terhadap perusahaan ini bahwa perusahaan ini baik, tidak ada masalah. Ya, hanya valuasinya sekarang kemahalan ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, dalam artian harganya turun menuju ke valuasi wajar di sekitar harga ini ya, di sekitar itu ke bawah ya, 16,98 ke bawah, baru dia nanti menjadi valuasi wajar. Ini sepertinya kayaknya mirip-mirip dengan Sido tadi ya, polanya sama ya. Sekarang pun dia setelah turun-turun dan naik, berarti ini kesempatan yang pas juga. Berarti ini kita menunggu juga ya, sama berarti antara Sido dengan DLTA ini. Kalau Anda mau beli DLTA, berarti untuk triwulan perusahaannya oke, tapi untuk triwulan ini mungkin kita harus menahan diri dulu sampai harganya turun ke sekitar sini ya. Jadi untuk triwulan ini bisakah jadi watchlist? Ya bisa, kalau menurut saya pribadi ya. Bisa ya, Sido bisa, LTA bisa, tapi nunggu harganya turun ke valuasi wajar lah paling tidak, seperti itu. Bagaimana dengan JTPE ya? Untuk JTPE sekali lagi seperti biasa ini sudah memenuhi kriteria ya. Cuma kita lihat dari segi modal ini meningkat terus ya. Keuntungan juga meningkat, fluktuatif sedikit ya. Jadi modal meningkat, keuntungan meningkat, tapi sedikit fluktuatif saja. Untuk keuntungan bersih ini 34 dibanding 180 sekitar 19%. Kita kategorikan saja seperti tadi ya, bahwa untungnya sangat besar ya. Sudah di 20%-an hampir ya. Untuk target kita di PBP 2,5 ini ya, dia masih di bawah. Masih di bawah tapi sudah di atas dari nilai wajarnya ya.
Sehingga kita kategorikan bertumbuh, tapi ini tidak jadi patokan 2,5 ya. Artinya di berapapun tidak masalah, yang penting nanti kualitas perusahaannya dan diskonnya ya. Sekarang kita cek diskonnya, apakah kita dapat diskon? Ya, kita dapat diskon 24%. Dari data yang kita dapat seperti ini, yang pertama bahwa layakkah untuk invest? Ya, berarti perusahaan ini layak kita invest ya. Harganya malah di bawah ini ya, di bawah 277 ya. Berarti di bawah 30%-an. Jadi sorry. Jadi dia layak invest ya. Tinggal kita cek dividen, mereka membagikan 69%. Kalau dibagi di triwulan ini nanti sama dengan dividen yield-nya sebesar 9% ya. Sorry. Berarti ini dividennya menyokong ya. Mendukung untuk valuasi tadi. Ini triwulan ini bisa untuk beli, kemudian dividennya juga besar ya. Untuk free cash flow 36%. Oke. Aset current ratio aset lancar 174. Oke. Hutang hanya 2%, tak berbunga 62%. Ya, kita kategorikan bahwa ketahanan perusahaan ini oke ya. Non marketnya 29, hanya kurang dari 30 ya. Tapi semua saham ada di bursa. Kadang suatu saat bisa saja sih pengendali untuk melakukan trading. Nah, dari data yang kita dapat ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau dari data ini, kita kasih dulu pertama layak invest. Nah, tapi apakah di saat ini saatnya masuk? Kalau menurut hemat saya pribadi, kalau memperhatikan dividen, oke. Dari segi masuk semester ini oke kah? Oke. Hanya ini saat yang sangat tepat kah? Kalau melihat data ini sekarang naik, kemudian turun. Kalau saya pribadi ini lebih cenderung menunggu lagi di triwulan berikutnya apakah dia turun atau naik ya. Jadi untuk triwulan ini mungkin kalau menurut saya pribadi baiknya menahan diri dulu ya. Tapi kalau Anda berpegang di sini 9 oke, tidak masalah ya. Kalau saya pribadi di sini menunggu triwulan berikutnya apakah terjadi penaikan atau tidak. Ini terjadi penurunan ya. Jadi IPS-nya turun. Walaupun di sini semua data menunjukkan layak invest ya. Bagi yang belum punya gimana? Kalau menurut saya pribadi tahan dulu. Bagi yang sudah punya gimana? Tahan diri juga untuk membeli dan tahan diri untuk menahan. Tahan saja tidak apa-apa. Tapi untuk menambah posisi mungkin tunggu dulu. Seperti itu. Next, LSIP London Sumatera Indonesia. Ini saham bergerak di bidang tadi JTVE ya. Ini saham bergerak di bidang sawit ya. Sekali lagi datanya sama, menunjukkan bahwa semuanya memenuhi kriteria ya. Cuma di sini saja yang agak sedikit hampir kartu kuning nih, kartu merah ya, hampir kartu merah ya, kartu kuning gitu ya. Dari segi semua data, yang pertama bahwa keuntungannya ini 233 dibandingkan modalnya 181 setara dengan 12,42 atau ini sama dengan kita kasih nama stalwarts. Kenapa? Karena untungnya standar ya, antara 10 sampai 15. Jadi perusahaan ini untungnya standar saja. Oleh karena itu target 2,5 di sini bisa kita jadikan ya. Sekarang baru 0,71 ya. Berarti targetnya ini di 2,5 ini bisa, masih jauh ya. Apakah dapat diskon? Ya, kita dapat diskon 43%. Simpulan atau opini awal kita terhadap perusahaan ini berarti bahwa perusahaan ini untungnya sedang-sedang saja dan di valuasi yang murah. Berarti di bawah dari 18 ini ya, hampir di 1,168. Oleh karena itu berarti ya kalau menurut saya bahwa perusahaan ini untuk perusahaan yang sedang-sedang saja ya, ini layak untuk investasi di triwulan ini. Untuk perusahaan yang sedang-sedang saja.
Untuk DPR-nya ini 30% udah pas-pasan. Andai kata dia bisa jauh lebih besar lagi ya. Kemudian proyeksi kita bahwa di triwulan ini kalau dibagikan ini 5,2%. Pas-pasan juga ya. Jadi di sini dividennya ini memenuhi kriteria tapi pas-pasan ya. Free cash flow 6 kali lipat, hutang nggak ada, hutang tak berbunga 14. Kemudian pengendali hampir saja retail ya. Kemudian saham yang ada di Kesei 40 juga, berarti meskipun tadi dia hampir 40 tetapi karena yang ada di bursa pun hanya 40-an, berarti ini sudah tidak masalah seperti itu ya. Nah, karena itu kalau menurut data ini ya, untuk perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja, saya menyebutkan seperti ini ya, bahwa dia dari segi data ini layak invest untuk perusahaan yang biasa-biasa ya untungnya ya. Tapi kalau misalnya kita mengkonfirmasi dari segi IPS, ini sedang terjadi penurunan ya. Naik, kemudian turun. Kalau menurut saya pribadi, opini saya bahwa berarti kita sebaiknya menunggu dulu ya. Tahan diri di triwulan ini. Kita menunggu triwulan berikutnya apakah dia naik atau turun. Kalau turun berarti tunggu lagi sampai ada terjadi kenaikan. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi berarti bagi yang belum punya ya kita menahan diri dulu. Bagi yang sudah punya di 5,25 ini, kalau memang pembelian Anda di harga bawah ya berarti proyeksinya lebih besar dividennya. Tapi kalau di atas mungkin saja perlu hati-hati ya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi belum saatnya ya untuk berinvest atau menambah posisi di sini. Next, ini Blue ya. Berkah Prima Perkasa. Seperti tadi semua data menunjukkan ya, memenuhi kriteria. Dari segi modal ini terjadi peningkatan 235, 23, 23, 25. Ini meningkatnya. Modalnya meningkat. Tapi keuntungannya yang menurun ya. Ini terus menurun keuntungannya ya. Modalnya meningkat, keuntungannya turun. Seperti itu. Sehingga pada saat kita dapatkan di sini dibagi dengan book value, kita dapat 13,59. Setara dengan kategori kita ini stalwarts ya. Perusahaan untungnya standar, biasa-biasa saja. Itu menurut saya pribadi ya. Mungkin menurut Anda berbeda lagi kriterianya bisa. Untuk target 2,5 ya sekarang baru di 1,24. Artinya dia dalam bertumbuh wajar, artinya lebih dari 1 tapi kurang dari 2,5. Untuk valuasi dia minus 9. Dapat diskon 9% ya. 9% berarti di sini valuasinya wajar ya. Oke, nah sekarang dari data ini, di sini perusahaan untungnya standar ya. Kalau Stalwart kemarin saya menginginkan bahwa ini ingin ya. Jadi istilahnya nih subjektif ya, ini ingin. Ini subjektif berarti bahwa valuasinya ini ya di bawah dari valuasi murah. Di sini kan valuasi wajar 342. Kita maunya yang murah, berarti di bawah 273. Sini 312, dia masih di atas. Jadi untuk sementara kalau menurut saya pribadi bahwa emiten Blue ini ya di triwulan ini belum saatnya ya untuk kita berinvestasi. Kecuali nanti valuasinya turun ke murah ini tadi. Untuk dividen dia membagikan 58, oke, cukup besar. Sangat besar ya. Kemudian dividen payout ratio-nya 6. Berarti di sini bukan dividen yield-nya ya. 6. Jadi dari segi penyokongnya dividen ini memenuhi kriteria. Tetapi dari segi valuasinya ini masih kemahalan.
free cash flow 6, tipis-tipis dari 5, selancar ini banyak sekali 15 kali lipat. Hutang berbunga 2%, tak berbunga 7%. Non warkat 12, kemudian pengendali ini 40%. Saham yang ada di bursa 40%, seperti itu. Jadi opini saya terhadap perusahaan ini adalah dari semua data ini berarti ya belum saatnya untuk beli karena valuasinya wajar ya di 312, kita menunggu di 273. Jadi di sini menunggu IPS, harga ya bukan IPS. Harga membaik. Seperti itu ya. Menunggu harga membaik artinya harganya turun ke valuasi murah tadi. Kalaupun nanti dia terjadi seperti itu, kita cek juga di sini ya, ternyata di sini sedang terjadi penurunan IPS. Jadi pertama bahwa kalau kita tunggu sampai di 23 juga bisa, 273 ya. Tetapi dari segi IPS dia masih terjadi penurunan. Jadi simpulan opini saya bahwa untuk perusahaan ini kita menunggu di triwulan berikutnya apa yang terjadi. Selanjutnya ini Mark Dynamic Indonesia. Dari segi modal naik kemudian turun. Dari segi keuntungan ini turun ya. Ini ada kecenderungan untuk turun, modalnya turun, keuntungan turun juga. Keuntungan bersihnya 71, modalnya 230 setara dengan 30%. Jadi Mark Dynamic ini untungnya 30%, 31 ya. Ini termasuk kategori fast grower, untungnya sangat besar. Oleh karena itu ya, PBP-nya 2,5 tidak jadi patokan, tidak ada masalah ya. Kita tidak mentargetkan lagi di sini 2,5, kita akan menggiring saja. Jadi ini tidak ada jadi masalah. Yang kita cek di sini, apakah dapat diskon? Ya, kita dapat diskon 6%. Untuk fast grower ya, kita menghendaki valuasinya minimal di wajar sekitar 712. Sekarang 670 berarti ada diskon 6% ya. Nah, karena itu kalau melihat data 2 ini ya berarti untuk perusahaan ini untungnya besar dan di harga sekarang memang di harga wajarnya ya. Untuk dividen ini semuanya ada dibagikan ya, anggap saja semuanya ya 92%. Kalau kita setarakan misalnya dibagi langsung di triwulan ini, maka kemungkinannya kita dapat 9,87%. Itu dari segi penyokongnya ya. Untuk segi ketahanan ini free cash flow-nya 30%. Aset lancar 492, utang 12 dan 19 ya. Di bursa 61 ya, Jadi ketahanan dan kepengendalian oke, tidak ada masalah ya. Jadi opini awal kita tentang perusahaan ini bahwa perusahaannya bagus, ketahanannya oke, dividennya besar. Ini klop, hanya saja di saat ini apakah saatnya beli triwulan ini? Mungkin bukan beli tapi kita menunggu ya, menunggu ke valuasi. Ini tidak menunggu lagi, sudah oke ya berarti ya. Sudah oke, berarti kita kasih di sini layak invest. Nah, layak invest, hanya apakah di saat ini saatnya masuk seperti tadi sedang terjadi penurunan IPS. Kalau begitu menurut saya bahwa di sini ya di valuasi sekarang yang wajar ya dengan IPS yang turun tadi, maka menurut hemat saya bahwa sebaiknya kita tahan diri dulu ya. Kita tidak melakukan pembelian baru ataupun penambahan
porsi kita karena di sini masih terjadi penurunan. Kita berharap terjadinya pembalikan sehingga nanti valuasinya wajar, terjadi pembalikan, dividen besar dan ketahanan oke. Seperti itu untuk mark dynamic. Untuk berikutnya PBID ya. Pancabudi idaman seperti tadi bahwa keuntungannya memenuhi kriteria, keuntungannya datanya memenuhi kriteria ya. Dari segi modal ini fluktuatif, naik turun, naik turun. Untuk keuntungan juga ini turun. Nah ini sedang turun ya. Nilai perusahaannya menurun, keuntungannya menurun. Tapi kalau kita cekkan ya, ini 56/364 itu setara dengan 15%. Jadi keuntungan bersihnya ini 15%, masuk kategori fast grower ya. Untuk target 2,5 ya, ini sekarang fast grower tidak ada target ya. Meskipun kita punya bayangan 2,5 tidak ada target. Ini berarti kita juga masih tidak dapat diskon sih, tapi di harga yang wajarnya. Ya. Kita tidak dapat diskon, tapi dari segi PBB tapi kita dapat di harga wajarnya. Untuk valuasi dapat apakah kita dapat diskon? Ternyata iya 17%. Jadi diskonnya 17%, valuasinya wajar di sini. Ya. Perusahaan yang untung besar ya, valuasinya ini wajar di 17%. Untuk dividen mereka membagikan 85 ya, setara dengan 10%. Berarti dividennya ini sangat mendukung ya. Dividennya sangat mendukung. Selanjutnya free cash flow 9, aset lancar 491, hutang hanya berbunga 4%, tak berbunga 18. Ini berarti ketahanan perusahaannya oke. Ketahanan perusahaannya oke, tinggal kepemilikan. Ya. Ya. Kepemilikannya ini 13% saja. Ya. Terakhir ya. Kita cek di sini. 100% semua saham ada di bursa, berarti pengendali bisa trading. Oleh karena itu kita ambil opini terakhir kita untuk perusahaan ini. Perusahaan ini untungnya besar, valuasinya sekarang dapat diskon 17%. Berarti untuk data ini dia memenuhi kriteria di triwulan ini untuk melakukan aksi ya. Memenuhi kriteria untuk melakukan aksi dulu ya. Untuk yang lainnya ini oke ya. Tinggal kita berarti layak invest ya. Tinggal kita cek di sini tadi bahwa terjadi penurunan IPS. Nah, jadi untuk saat ini ya, untuk valuasinya oke, ketahanan oke, semuanya oke. Hanya bagi yang belum punya, kalau menurut saya ya saat ini belum saatnya. Kita menunggu ke valuasinya menjadi, tidak juga. Ini sudah oke ya. Tinggal berarti kita menunggu di sini ya. IPS-nya ini meningkat, sekarang sedang turun. Jadi semua di sini dia layak invest datanya, tapi dari segi IPS terjadi penurunan, perlu menunggu lagi 1 triwulan. Seperti itu. Berikutnya RALS ya. Ramayana Lestari Sentosa. Ini dari segi, saya tidak menyebut lagi yang lainnya bahwa sini sudah memenuhi kriteria. Dari segi modal ini naik kemudian turun. Naik turun. Dari segi keuntungan bersih ini turun, naik turun. Jadi sekarang ini sedang terjadi penurunan ya. Sedang terjadi penurunan kinerja. Dari data ini ya ternyata dia 41/487 setara dengan 8,5 ya.
Kalau ini opini ya, ini opini saya pribadi. Keuntungannya di bawah 10% itu, ini opini ya. Anda bisa saja punya pandangan yang berbeda. Jadi di sini tidak ada benar atau salah, ini hanya opini. Kalau menurut saya pribadi ini dia slow grower, untungnya kecil. Kalau tadi kan ada untungnya standar, ada untungnya besar, ini untungnya kecil ya. Untungnya di bawah 10%. Untuk target ini 0,8, berarti dia termasuk murah ya, misalnya begitu. Apakah dapat diskon? Iya, ya seperti itu. Jadi sampai di sini ini pembahasannya seperti ini ya. Kalau dia slow grower, saya pribadi ya, kalau slow grower saya mencoba untuk mencari emiten-emiten yang lain. Meskipun di sini kok semuanya memenuhi kriteria awal, tetapi di rasio-rasionya ada sedikit perbedaan. Untuk dividen ini malah besar sekali ya, 141 setara dengan 14%. Jadi ini penyokongnya sangat besar ya. Jadi bagi yang ingin berinvestasi mungkin seperti itu ya, kalau melihat 16 atau 15 ini sangat oke ya, seperti itu. Free cash flow 15, aset lancar 4 kali lipat, hutang nggak ada, hutang tak berbunga 32, masyarakat 22 dan 44 sini oke. Jadi kesimpulan opini saya bahwa dari segi ketahanan tidak ada masalah ya, dari segi kepemilikan juga tidak ada masalah. Tinggal kita ambil simpulan tadi bahwa untuk slow grower saya lebih cenderung untuk menunggu yang lainnya. Oleh karena itu berarti karena dia di sini kurang dari 10%, berarti di sini menunggu IPS membaik. Kalau IPS-nya di atas 10%, maka mungkin beda lagi ceritanya. Mungkin sini 50 misal. Maka dia berubah jadi stalwart dan valuasinya pun murah. Seperti itu ya. Berarti di sini IPS-nya menunggu membaik ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk kali ini, yaitu RALS, PBED, MARK, Blue, LSIP, GTPE, BLTA, SIDO, dan PBSA. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan hasil beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.